Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkira wal nafa'a wal intifa'. وتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Sekarang kita akan membahas tentang keringatnya Rasulullah. Al-Faslur Rabi'u fi sifati araqihi sallallahu alaihi wasallam wa raihatihi at-tabi'iyah. Fasal yang keempat ini menjelaskan tentang keringatnya Rasulullah dan bau yang tabi'i, bau yang alami dari Rasulullah. Rawa Muslim an Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiral araq. Jadi riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah itu orang yang banyak keringatnya. Jadi orang sering keringatan itu bagus. Rasulullah itu keringatnya banyak. Wa kana araquhu sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi kal-lu'lu' wa atyaba minal miskil adfar. Rasulullah itu ketika berkeringat di wajahnya, maka keringatnya itu seperti intan mutiara dan lebih harum daripada minyak misik yang paling harum. Biasanya minyak misik itu ada kelas-kelasnya. Anggap saja minyak misik yang kelas 1 itu paling harum, tapi keringat Rasulullah itu jauh lebih harum daripada minyak misik yang paling harum. Bayangkan ya, wajahnya tampan, wajahnya indah, kemudian berkeringat, keringatnya seperti intan mutiara di dalam kebeningan dan putihnya itu sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu memang itu adalah bau alami, bukan karena minyak wangi. Tapi Rasulullah juga sering memakai minyak wangi, memakai parfum agar jauh lebih harum. Untuk apa? Ketika Rasulullah ini bertemu dengan malaikat dan ketika bertemu dengan para muslimin, orang-orang Islam, tujuannya agar kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Ketemu ulama, ketemu sahabat, berkumpul di perkumpulan-perkumpulan yang baik, itu sunnah untuk memakai minyak wangi. Dan memang minyak wangi itu bisa mencerdaskan akal. Orang yang tidak harum itu biasanya kurang cerdas orangnya. Tapi sering pakai minyak wangi biasanya lebih cerdas, akalnya lebih encer. Itu kata Sayyidina Anas bin Malik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi alwahyu saqula lidzalik wa tahaddara jabinuhu araqan ka'annahu jumanun wa in kana fil bardi. Rasulullah itu ketika menerima wahyu maka beliau merasa berat. Dan kemudian keningnya beliau itu menetes, mengalir keringat. Keringatnya itu seakan-akan ka'annahu jumanun, seperti intan mutiara. Walaupun pada saat itu kondisinya adalah kondisi yang dingin, kondisi musim dingin. Biasanya musim dingin itu kan tidak berkeringat. Tapi Rasulullah ketika menerima wahyu walaupun di musim dingin, beliau tetap berkeringat. Kenapa? Karena yang diterima adalah kalam Allah, inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Dan memang seperti itu. Ketika kita lagi mikir ilmu, lagi mikir yang berat-berat, biasanya kadang-kadang berkeringat. Dan berkeringatnya Rasulullah itu dijelaskan oleh ulama karena fisik manusia itu sangat lemah, sedangkan wahyu Allah itu sangat agung sekali. Ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau berkeringat karena takut terhadap
apapun yang beliau lakukan, khawatir sembrono, khawatir tidak bisa melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga Rasulullah berkeringat. Sama seperti orang yang lagi demam. Ya, Rasulullah itu masih merasa saya masih belum bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan semaksimal mungkin, apalagi kita itu. Dan memang Al-Quran itu berat. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, maka kita akan melihat bahwa gunung itu sangat tenang karena takut kepada Allah. Mestinya hati manusia juga seperti itu. Ketika membaca Al-Quran, hatinya menjadi tenang. Tapi kalau hatinya tidak ada keterangan sama sekali, tidak tahu hatinya itu terbuat dari apa. Ya, hati-hatinya kita ini masih belum sama seperti hatinya para aulia, para sholihin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti umma Sulaimin fayaqilu indaha fatabsutu lahu nit'an fayaqilu alaihi wa kana katsiral araqi fa kanat tajma'u araqahu fataj'aluhu fit tib faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya umma Sulaim ma hadza qalat arakuka naj'aluhu fi tibina wa huwa min atyabit tib wa fi riwayatin qalat ya Rasulullah narju barakatahu li sibyanina qala asabti. Pernah suatu hari Rasulullah ini berada di rumahnya Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim ini? Ibundanya Sayyidina Anas bin Malik. Dan Ummu Sulaim ini wanita yang salihah. Dia pernah punya suami namanya Malik bin Nadhr. Kemudian tidak tahu apa itu cerai atau ditinggal wafat. Akhirnya dilamar oleh namanya Abu Thalhah. Waktu itu Abu Thalhah ini masih belum Islam. Abu Thalhah ini bilang kepada Ummu Sulaim, ama inni fiki la raghibah. Aku ini sangat cinta kepada kamu. Aku menginginkan kamu. Wa ma misluka yarid. Saya belum pernah melihat orang secantik kamu. Pokoknya dipuji-puji lah. Apa jawaban dari Ummu Sulaim? Ummu Sulaim ini orangnya cerdas dan jual mahal. Jual mahal itu ya ada yang bagus untuk hal-hal yang baik. Tapi Ummu Sulaim ini bilang, walakinnaka rajulun kafir wa ana imra'atun muslimah. Tapi kamu ini lelaki kafir sedangkan aku adalah wanita muslimah. Fa in taslam fadzalika mahri la as'aluka ghairah. Jika kamu masuk Islam, anggap saja itu adalah mahar yang kau berikan kepadaku. Saya tidak minta yang lain. Wah, luar biasa Ummu Sulaim ini. Jual mahal, tapi tujuannya bagus. Sehingga Ummu Sulaim Abu Thalhah ini masuk Islam dan kemudian menikah dengan Ummu Sulaim. Luar biasa. Perempuan juga seperti itu. Nah, kamu ini tidak benar sholatnya. Kalau pengen nikah sama saya, sholat. Nah, bagus kalau seperti itu. Nah, suatu hari Rasulullah ini sedang berada di rumahnya Ummu Sulaim. Kemudian Rasulullah ini tidur berbaring qailulah. Qailulah itu bisa tidur sebelum duhur, menjelang duhur, atau bisa beristirahat saja walaupun tidak tidur. Kemudian Ummu Sulaim ini mempersiapkan semacam tikar untuk beliau istirahat. Pada saat beliau itu tidur, beliau menetes keringatnya sangat banyak. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Menyiapkan wadah dan ditadahi itu keringatnya Rasulullah sampai wadahnya itu banyak isinya keringat. Akhirnya Rasulullah terbangun. Ditanya, apa ini Ummu Sulaim? Ini keringatmu wahai Rasulullah, akan aku jadikan sebagai minyak wangi. Dan karena ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Dalam satu riwayat Ummu Sulaim menjawab, aku mengharap keberkahan untuk anak-anak kami. Apa jawaban Rasulullah? Asobti, kamu benar. Kok ada orang sekarang bertabaruk dengan orang-orang soleh itu dikatakan syirik? Rasulullah bilang asobti, kamu benar.
Syirik itu keringat kok diginikan dari ini. Ini pemberian orang soleh kok terlalu dikultuskan, terlalu dimuliakan. Rasulullah jawabnya asabti, bukan dilarang. Kamu benar. Berarti kan tidak dilarang. Kamu benar. Sehingga itu dipakai oleh Ummu Sulaim untuk sebagai minyak wangi dan diberikan kepada anak-anaknya. Dan Ummu Sulaim ini memang wanita cerdas. Pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan orang-orang Madinah sudah mempersiapkan macam-macam untuk dipersembahkan kepada Rasulullah. Ada yang mempersiapkan rumah, ada yang mempersiapkan tanah, ada yang mempersiapkan makan. Ini semuanya. Ummu Sulaim tidak punya apa-apa. Ummu Sulaim cuma punya Anas bin Malik. Akhirnya apa? Ketika Rasulullah datang ke Madinah, Ummu Sulaim ini bilang, "Ya Rasulullah, khudh hadza gulaman yakhdimuk." Ini ambil anak saya ini biar melayani engkau. Pada waktu itu umurnya Sayyidina Anas bin Malik kira-kira 10 tahun. Ada yang mengatakan kurang dari 10 tahun. Untuk mengabdi kepada Rasulullah. Nah, ini luar biasa lagi. Sehingga Rasulullah ini benar-benar memperhatikan Sayyidina Anas bin Malik. Pokoknya orang yang pernah ngabdi kepada guru itu punya keistimewaan sendiri. Yang pernah saya lihat itu pokoknya jadi orang sukses. Kalaupun dia misal tidak berilmu, tidak ngajar, jadi orang kaya. Pokok yang sering kemana-mana ikut gurunya, semisal jadi sopir atau jadi apa asal ikhlas ya, asal ikhlas. Kadang-kadang tidak ikhlas soalnya. Asal ikhlas, ngabdi kepada guru karena guru yang mengajarkan kepada dia, asal ikhlas ada barokahnya. Sayyidina Anas bin Malik ini kan karena ngabdi, makanya orang cari ilmu itu tidak cukup cari ilmu, butuh khidmah. Khidmah itu yang penting. Satu contoh Syekh Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan ini pernah menjadi gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang. Kemudian setelah Kiai Hasyim Asy'ari ini berguru kepada Kiai Khalil dan dirasa cukup, sudah selesai, akhirnya Kiai Hasyim ini mondok di Mekah. Setelah mondok di Mekah, beliau pulang, apa yang terjadi? Kiai Khalil ini ganti berguru kepada Kiai Hasyim yang dulu pernah menjadi santrinya. Karena apa? Karena merasa murid saya ini baru pulang dari Mekah. Dan ada kejadian yang mungkin mungkin sangat kecil dialami oleh santri-santri sekarang. Syekhona Khalil Bangkalan ini selama mondok ini malam-malam diam-diam mengambil pakaian Kiai Hasyim Asy'ari tanpa izin beliau. Dia pakai apa? Dicuci. Kemudian pagi-pagi sudah rapi, sudah ini, pokoknya terima jadi sudah. Kiai Hasyim ini akhirnya mikir, ini siapa ya? Kok pakaian saya ini bersih semuanya? Mungkin nganggapnya santri-santri yang lain. Ternyata usut punya usut, ternyata yang menyucikan bajunya itu seorang ulama besar yang waktu itu sudah jadi pengasuh, sudah jadi kiai, sudah jadi syekh, sudah jadi guru. Tapi karena merasa bahwa Kiai Hasyim ini adalah juga gurunya, dan Kiai Hasyim merasa bahwa Kiai Khalil ini juga gurunya, ya sama-sama rebutan jadi murid. Ketika keluar dari masjid, cepet-cepetan nata sandalnya untuk biar dipakai itu. Ya, khidmah itu asarnya, pengaruhnya besar. Asal ikhlas. Kadang ada orang khidmah itu tidak ikhlas, sehingga dia dekat dengan guru tapi tidak bisa mengambil manfaat. Itu tanda-tanda orang celaka itu dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Salah satunya adalah diberikan kesempatan dekat dengan orang soleh tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari orang-orang soleh. Itu salah satu tanda orang celaka. Tapi Anas bin Malik ini luar biasa karena didikan ibundanya yang bernama Ummu Sulaim. Wa kana kafuhu sallallahu alaihi wasallam aliyana minal harir. Rasulullah itu telapak tangannya
lebih halus daripada sutra. Wa kanat raihatuhu ka raihati kafil atar. Dan baunya telapak tangan Rasulullah itu seperti baunya minyak wangi yang paling wangi. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik juga mengatakan, "Ma syamimtu syai'an qad miskan wala ambarun atyab min rihi Rasulillah." Aku tidak pernah mencium sesuatu apapun, baik itu minyak misik maupun minyak ambar yang lebih wangi daripada baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala masistu syai'an qattu hariran wala dibajan alyana massan min Rasulillah. Dan aku tidak pernah memegang sesuatu, baik itu sutra maupun yang lain yang halus, yang lebih lembut, yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa masih ada alasan orang tidak mengidolakan Nabi karena dia tidak kenal? Makanya sering saya sampaikan, orang baca sholawat itu bagus, tidak ada yang tidak bagus, tapi mengenal kepada Nabinya jauh lebih penting. Karena orang yang bersholawat dengan dia di dalam hatinya kenal dengan Nabinya itu beda rasanya. Makanya sebenarnya untuk baca sholawat itu udah butuh suara yang ya butuh bagus. Takutnya pas suaranya kayak ember jatuh dari lantai atas. Ya butuh suara bagus, tapi orang itu akan terpengaruh, terhipnotis hatinya ketika dia bersuara dengan dasar cinta kepada Nabi. Itu lebih membekas di hatinya orang, itu lebih membekas. Masaha sallallahu alaihi wasallam biti bin amlam ya masaha. Rasulullah itu memang baunya wangi, baik beliau itu memakai minyak wangi ataupun tidak memakai minyak wangi. Wa kana yusafihur rajula fayadullu yaumahu yajidu rihaha. Rasulullah itu kalau bersalaman dengan seseorang, maka orang yang bersalaman itu dalam satu hari itu baunya masih ada. Salaman sama Rasulullah. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya beliau ada di sini, hadir di zaman kita saat ini, mungkin penjual minyak wangi itu tidak laku, nutup semuanya. Karena cukup salaman satu kali itu sehari penuh masih bertahan wanginya. Ada enggak merek parfum yang bisa 24 jam masih bertahan? Paling kita keluar kemudian keringetan sudah tidak ada, sudah hilang sudah. Tapi Rasulullah ini bisa bertahan ketika orang salaman sama beliau, bau wanginya itu bertahan sampai seharian full, penuh. Wa yadau yadahu ala ra'sis sabi fayu'rafu min baini sibyan birihiha ala ra'sih. Rasulullah itu suka ini, ngusap kepala anak kecil itu suka. Dan yang diusap kepalanya oleh Rasulullah itu beda. Misal di sini ada anak kecil 10 itu, yang diusap satu. Kemudian ketemu sama orang-orang 10 anak ini. Maka orang akan tahu ini anak yang pernah diusap kepalanya oleh tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tidak bisa diketahui karena tidak diusap oleh. Jadi anak-anak itu luar biasa diusap. Begitu sayangnya Rasulullah kepada semuanya, kepada makhluknya Allah, bahkan kepada hewan pun Rasulullah ini rahmatnya itu, kasih sayang sangat besar. Pernah suatu ketika Rasulullah ini melihat ada kucing yang tidur di bahu lengannya ini, apa namanya, baju di sekitar sini nih. Kucingnya pas tidur begitu, kemudian bajunya itu mau dipakai sama Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh beliau? Apakah dibangunkan itu kucingnya? Bukan, potong, dipotong ininya kayaknya, dan kemudian dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibangunkan, padahal itu kucing, itu bukan manusia, itu kucing lagi enak-enak tidur, khawatir mengganggu begitu. Itu anak-anak kecil bisa diketahui bahwa itu pernah diusap oleh Rasulullah. Waqala Anas,
Ma masistu dibajan wala hayriran aliyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah memegang sutra ataupun yang halus-halus, yang lebih lembut, yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah. Walaupun dulu pernah dijelaskan bahwasanya telapak tangan Rasulullah itu tebal. Ya. Telapak tangan Rasulullah itu tebal, tapi walaupun tebal tetap halus. Biasanya orang telapak tangannya gede, tebal itu kuncinya kasar biasanya. Tapi Rasulullah walaupun telapak tangan beliau itu tebal, berisi, tapi tetap halus, lembut. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha khaddahu qala fawajadtuhu liyadihi bardan warihan ka'annama akhrajaha min ju'nati attar. Rasulullah pernah suatu hari mengusap pipinya dengan tangan mulia beliau sendiri, dengan telapak tangan beliau sendiri. Kemudian orang yang di sebelahnya itu merasakan ada bau harum yang sangat harum, seakan-akan tangan beliau itu habis dimasukkan ke semacam wadah minyak wangi, dan terasa di situ ada hawa dingin di sampingnya Rasulullah pada saat beliau itu mengusap pipinya, sangat harum. Maka sallallahu alaihi wasallam yu'rafu minhu rihut tibi idza akbal. Orang itu gampang untuk menandai kedatangan Rasulullah. Pokok jarak beberapa saat ini kok tercium bau harum. Oh, ini Rasulullah mau datang. Biasanya para ulama, para sholihin, para habaib itu parfumnya itu biasanya jarang gonta-ganti. Untuk biar orang itu tahu, oh ini parfum yang dipakai Habib ini, parfum yang dipakai ulama ini. Biasanya orang itu bisa apa? Kalau orang Jawa itu ngeri apa ya? Nitenin ke apa? Ya bisa ini. Oh ini minyaknya Habib Taufik. Oh ini minyaknya ini Fulan bin Fulan. Rasulullah itu bisa diketahui dengan ketika beliau datang tiba-tiba ada semerbak bau yang harum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yasluku tariqan fayatsba'uhu ahadun illa arafa annahu qad salakahu min tibi arfih. Rasulullah itu ketika berjalan melewati satu jalan, maka orang akan tahu ini barusan Rasulullah lewat sini. Kenapa? Baunya harum. Padahal jalan itu ya dilewati Rasulullah, orang tahu oh Rasulullah habis lewat jalan sini. Kenapa? Semuanya harum. Bayangkan ya, jalan itu tidak disentuh kan? Jalan itu sama seperti Sayyidina Umar bin Khattab itu. Setan tahu, oh ini jalan pernah dilewati oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kita jangan lewat sini, takut disikat sama Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi Rasulullah seperti itu. Anggap saja beliau lewat jalan sini sampai ke sana, beliau sudah tidak ada, tapi orang yang melewati jalan yang sama itu akan tahu bahwa Rasulullah pernah lewat di jalan itu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena baunya sangat harum. Dikatakan oleh ulama, bagusnya hati, bersihnya hati itu bisa berpengaruh terhadap bau wangi seseorang. Pernah enggak ngelihat ulama-ulama anggap orang-orang soleh, kemudian kita salaman, mungkin beliau tidak pakai parfum, tapi kita tidak mencium aroma yang tidak sedap, karena ini pengaruh ini. Bagusnya hati, bersihnya hati bisa berpengaruh kepada anggota dohir, dan Rasulullah bisa seperti itu. Rasulullah hatinya paling bersih sehingga baunya paling harum. Wa dzakara Ishaq bin Rahawai anna tilka kanat raihatuhu bila tibin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bau wanginya tanpa menggunakan parfum. Dan memang Rasulullah juga pernah mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum salas. Dicintakan kepadaku dari dunia kalian ada 3. Apa? An-nisa, perempuan, watib, minyak wangi, wajuilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan sholat itu sebagai penenang hatiku. Redaksi hadisnya sangat indah sekali.
dicintakan kepadaku dari dunia kalian, bukan aku mencintai dunia kalian. Rasulullah tidak cinta dunia, dicintakan oleh Allah, berarti bukan atas usaha Rasulullah. Rasulullah tidak cinta dunia, tidak sama kayak kita. Dan Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ketika beliau melahirkan Rasulullah, Sayyidah Aminah ini melihat Rasulullah, faida huwa kal qamar lailatal badr. Ternyata beliau seperti bulan purnama. Rihuhu yasta'u kal miskil adfar, dan baunya sangat harum, lebih harum daripada minyak misik yang paling wangi. Itu pada saat Rasulullah lahir. Jadi Rasulullah itu bau harumnya mulai dari lahir. Mulai dari lahir sudah harum. Wa an ummi Asim imraati Utbah bin Farqad as-Sulami qalat kunna inda Utbah arba'an niswah fama minna imraatun illa wahya tajtahidu fit tib litakuna atyaba min sahibatiha wa ma yamassu Utbatut tib illa ayyamassa duhnan yamsahu bihi rihyatahu wala huwa atyabu rihan minna wa kana idza kharaja ila an-nasi qalu ma shamimna rihan atyaba min rih Utbah. Faqultu lahu yawman inna lanajtahidu fit tib wala anta atyabu rihan minna famimma dzalik. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Utbah bin Farqad as-Sulami. Beliau ini memiliki 4 istri. Setiap istrinya ini berlomba-lomba untuk tampil wangi di hadapan Utbah bin Farqad. Tapi sewangi apapun istri-istrinya ini, ternyata lebih wangi Utbah bin Farqad as-Sulami. Sehingga salah satu dari mereka ada yang tanya, ini kenapa? Wong kita sudah berlomba-lomba anggap pakai parfum yang mahal-mahal, tapi kenapa tetap lebih harum suaminya, Utbah bin Farqad as-Sulami? Apa jawaban Utbah? Akhadani asyara ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu fasyakautu dzalika ilaihi fa'amarani an atajarrada fatajarradtu an saubi wa qa'adtu baina yadayhi wa alqaitu saubi ala farji fanafasa fi yadihi summa masaha dhahri wa batni bi yadihi fa'abaqa bi hadha at-tib min yaumidin rawahu Tabarani fi Mujami' as-Saghir. Aku itu pernah suatu hari terkena penyakit cacar di sekujur tubuhku begini. Akhirnya aku mengadu kepada Rasulullah. Dulu itu kalau ada orang lagi punya problem, lagi punya apa-apa, datangnya ke orang soleh, bukan ke dukun atau kemana. Hanya Rasulullah memerintahkan untuk melepas bajuku ini. Tidak, masih ada di bagian yang masih tertutup auratnya, dilepas bajunya. Kemudian Rasulullah ini meludahi tangan beliau, kemudian diusapkan ke sekujur tubuhnya yang terkena semacam cacar itu. Tidak tahu, pokoknya semacam cacar. Ini apa? Diusapkan di punggung dan ininya, perutnya. Dan sejak saat itu bauku sangat harum. Sehingga keempat istrinya yang berlomba-lomba pengen tampil harum di hadapan suaminya, tetap lebih harum suaminya. Kenapa? Karena pernah tersentuh manusia yang paling harum di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, warawa Abu Ya'la wa Tabarani qissatan allati ista'ana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tajhiz ibnatihi falam yakun indahu syai'un fastad'ahu biqarurah fasalata lahu fiha min araqihi wa qala murha faltatayyab bihi fakanat idza tatayyabat bihi syamma ahlul madinah dzalika at-tib fasummu baital muttayyibin. Pada suatu hari ada satu keluarga yang punya anak perempuan yang mau dinikahkan. Biasanya pengantin itu kan terus baunya harum, wangi. Tapi ini keluarga ini tidak punya minyak wangi, tidak punya apa. Ya akhirnya bingung. Akhirnya datang kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu bawa wadah, nanti itu akan saya isi dengan keringat saya. Itu sowan, nyabis kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu fasalata,
Salata itu mengusap dengan jari-jarinya. Wadah itu diusap dengan jari-jarinya dan kemudian ada banyak keringat juga yang dimasukkan ke wadah itu. Sehingga perempuan ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadikan keringat beliau sebagai minyak wangi. Sehingga ketika digunakan maka tercium bau yang sangat wangi di kota itu, di Madinah itu. Sampai rumah ini disebut Baital Mutayyabin, rumah yang sangat harum. Kenapa? Sebab satu wadah yang diisi keringatnya Rasulullah disebut, anggap kalau sekarang itu rumah parfum. Di sini ada ya toko-toko itu, rumah parfum. Itu rumah parfum, tidak ada parfumnya, adanya keringatnya Rasulullah. Sampai terkenal waktu itu di Madinah, Baital Mutayyabin, rumah yang sangat wangi baunya. Sebab apa? Sebab pernah diisi wadah yang wadahnya itu adalah keringatnya Rasulullah SAW. Dan pada pembahasan yang berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang minyak wanginya Rasulullah dan cara memakai minyak wanginya seperti apa. Ini berarti tambahan karena Rasulullah sudah wangi. Kapan kita itu disunahkan untuk memakai minyak wangi dan caranya seperti apa? Dan yang dimulai dari mana ketika mendapatkan parfum. Ini kan mungkin sebagian ada yang tidak tahu. Ketika diberi parfum itu diusapkan yang mana dulu? Apa diusapkan di kepalanya? Apa di dadanya? Apa di jenggotnya? Apa di mananya? Insyaallah nanti akan ada pembahasan khusus. Wallahu a'lam bishawab.